Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas cara instalasi Windows 10 menggunakan USB. Pertama-tama kita masuk ke BIOS dulu untuk mengatur boot sequence-nya. Jadi USB yang sudah kita buat kemarin untuk instalasi kita atur di sini harus berada pada posisi paling atas sehingga USB ini bisa buat booting ya. F10 kita save, tunggu sampai proses bootingnya selesai. Ya, di sini ada press any key. Nanti dia akan mengarahkan ke USB. Proses instalasi Windows 10 ini terbilang sangat gampang ya. Cuma kadang-kadang yang belum pernah melakukannya sedikit bingung. Jadi pertama-tama yang harus disiapkan itu adalah installer Windows-nya yang seperti video sebelumnya kita sudah buat menggunakan USB, kemudian satu hard disk kosong minimal ukurannya 256 GB untuk kita instalkan Windows-nya ke dalam hard disk tersebut. Nah, ini sudah mulai ya proses. Ya, ada pilihan seperti ini. Language to install, kita pilih United States. Time and currency format United States. Keyboard or input method United States. Kita pilih next saja. Kita pilih install now. Nah, ini produk key-nya kita skip dulu, bisa kita isi terakhir ya. Nah, di sini ada pilihan ini Windows 10 apa saja yang bakal kita butuhkan. Di sini ada home network, home single language, education network, pro dan pro network. Di sini kita coba menggunakan yang pro ya. Tergantung license yang Anda punya. Kita pilih next. Kita pilih I accept the license term. Next. Di sini kita pilih custom. Nah, di sini karena harddisknya sudah ada, kita hapus dulu ya semuanya sehingga space-nya jadi kosong. Kalau Anda membeli harddisk baru pasti space-nya sudah kosong, jadi tidak perlu dihapus-hapus lagi. Kalau Anda mulai dari awal menggunakan harddisk yang sudah ada isinya, harus kita hapus biar clean install. Kita pilih new, pakai semua kapasitas yang ada, apply, oke. Nanti dia akan membentuk dua partisi. Satu partisi yang isinya 50 mega itu system reset buat keperluan sistem, dan partisi kedua itu 117 giga. Nah, disinilah lokasi Windows yang bakal kita install ya, tinggal di next saja ya. Nah, ini proses pengkopian filenya dan instalasinya. Ini berjalan kira-kira 10 sampai 30 menit tergantung kecepatan komputer dan jenis harddisk yang kita gunakan. Kalau kita gunakan harddisk model terbaru ya, solid state drive, itu kecepatannya bakal lebih cepat lagi. Kalau masih menggunakan harddisk yang tipe SATA
Ya, itu memakan waktu sekitar 10-30 menit. Itu berjalan terus, ini kita skip saja sampai ke proses selanjutnya. Jadi kalau kita menggunakan hard disk solid state drive atau SSD, prosesnya terbilang sangat cepat ya. Hanya memakan waktu lebih kurang 3 menit. Ya, sudah hampir 95%. Jadi saya sarankan ya mending Anda menggunakan hard disk SSD. Jadi hard disk SSD itu adalah tipe hard disk terbaru solid state drive yang tidak ada mekanisme yang bergerak di dalamnya. Jadi cukup sangat cepat dan hemat listrik. Nah, ini sudah mulai Windows-nya akan restart. Ya, sudah semua file yang dibutuhkan untuk instalasi sudah tercopy di dalam hard disk. Dia akan restart otomatis. Nanti di proses instalasi Windows ini akan terjadi beberapa kali restart ya. Setelah restart pertama, Anda jangan memencet tombol press any key apapun, karena kalau dipencet lagi press any key-nya akan kembali lagi ke proses awal gitu. Jadi dibiarin aja. Jadi biarkan Windows yang sudah tercopy di hard disk yang jalan. Nah, ini berarti ini udah lanjut ini prosesnya. Starting service, getting device ready. Jadi semua hardware yang ada pada motherboard akan dibaca oleh Windows-nya untuk disiapkan untuk instalasi driver. Jadi urutan instalasi yang baik itu adalah pertama kita install Windows-nya, kemudian harus install driver Intel chipset. Jadi Intel chipset itu berarti semua driver-driver yang ada di dalam motherboard seperti USB 3-nya harus diaktifkan dulu semuanya. Jadi awal-awal instalasi itu harus Intel chipset drivernya dulu ya. Biasanya sudah disediakan oleh pabrikan motherboard itu dalam bentuk DVD atau CD. Driver Intel, kemudian driver Intel management engine-nya juga harus. Habis itu mungkin selanjutnya driver USB dan driver PGA, setelah driver untuk audio. Jadi instalasi yang baik itu adalah urutannya begitu. Ini proses memakan waktu lumayan lama untuk mempersiapkan semuanya. Anda mungkin bisa nunggu mari bikin kopi dan makanan ringan. Ya, ini restart lagi untuk yang kedua kalinya. Yang seperti saya bilang tadi, kita jangan menekan tombol apapun. Jadi kalau kita tidak menekan tombol apapun, si BIOS akan mengarahkan ke hard disk langsung yang sudah ada file Windows-nya. Ini mulai lagi proses dari instalasi. Ya, ini sudah mulai
kebagian udah 50%. Jadi instalasi Windows ini sebenarnya sangat gampang ya bagi adik-adik pemula yang ingin mencoba. Ya silahkan ikuti tutorial di video sebelumnya, cara membuat USB controller untuk booting Windows dari USB dan cara installnya pada video sekarang. Ini ada pilihan region, kita pilih United States saja, yes. Keyboardnya juga US. Ada second keyboard, kalau Anda mempunyai keyboard khusus silahkan diinstal, atau nanti juga setelah Windowsnya sudah terinstall juga bisa kita tambahkan. Di skip saja. Untuk sementara tidak ada koneksi internet. Kita continue with limited setup. Pilihannya ada ini. Nah, ini nama PC-nya. Jadi nama PC-nya kita tulis misalnya tes atau nama Anda ya. Bebas ini. Kita pilih next. Passwordnya juga kalau misalnya ini password awal-awal ini adalah password administrator ya. Jadi user administrator itu bisa melakukan semua instalasi. Bisa kita kosongkan, di next saja. Nah, ini optionnya biasanya saya matikan semua ini. Karena ini option hanya untuk keperluan Microsoft ya. Kita accept. Ini juga not now. Nah, ini sudah hampir selesai. Nah, di sini ada peringatan dari ininya, don't turn off your PC. Jadi pada proses di posisi ini jangan kita sekali-sekali mematikan PC ya, nanti kalau kita nyalakan lagi dia akan ulang lagi dari awal gitu, dari getting ready. Ini nunggu aja beberapa menit, dia akan siapkan semuanya sebelum masuk ke desktop Windows 10 nya. Ini mungkin bisa kita skip saja. Baik, ini sudah masuk ya ke dalam desktop Windows-nya. Ini ada pilihan browsernya adalah Microsoft Edge. Ini pengganti Internet Explorer ya. Jadi di Windows 10 itu Internet Explorer sudah tidak ada, alias sudah pensiun. Ini kita maybe later saja. Ini desktop yang sudah siap. Ini berarti instalasi Windows-nya sampai saat ini sudah beres. Awalnya mungkin saya biasanya view memakai small icon, jadi ikonnya lebih kecil, dan ini yang di taskbar ini bisa kita unpin. Jadi yang tidak perlu kita singkirkan saja, kayak mail ini kita, nah, ini ya sudah secara ini berarti Windows-nya sudah beres. Kita bisa mengeceknya di sini, control panel. Kita pilih kategorinya small icon. Kita pilih sistem. Nah, di sini sistemnya Windows-nya ini adalah Windows 10 64 bit. Sini ada keterangannya, Windows 10 Pro versinya 21H1. Nah, sekarang pertama-tama kita harus mengecek device manajernya, karena disinilah semua device driver yang kita butuhkan, karena ini Windows terbaru ya. Jadi semua driver pasti sudah ada.
kecuali ini video controllernya, jadi driver VGA yang tidak ada kita bisa install. Nah, seperti saya bilang tadi ya, prosedur instalasinya lah install Windows, kemudian install Intel chipset. Intel chipset di sini kan ya, bawaan Windows 10-nya defaultnya memang begini ya. Ini jalan cuma tidak optimum gitu. Ini kan standarnya gitu, dengan begini juga jalan, ini tidak optimum. Jadi kita harus installkan Intel chipsetnya. Kemudian kita install Intel chipset device software, bawaan motherboardnya. Kita next, yes, next lagi. Nah, ini dia akan install semua driver yang dibutuhkan. Jadi kalau instalasi standar Windows 10-nya belum tentu semua driver akan diinstal ya, karena kalau begitu banyak motherboard yang ada, nggak akan mungkin semuanya dimasukkan ke dalam Windows installernya gitu. Jadi tetap kita harus install secara manual. Kita next, dia nanti akan reboot, minta di restart komputer ini. Kita bisa cek ke sistem ya. Di sini pasti ada penambahan. Nah, ini ada penambahan driver yang dibutuhkan oleh Intel-nya, termasuk USB-nya juga. USB-nya ini sudah masuk, USB controllernya ini sudah terinstall juga. Kita restart, finish. Oke, secara instalasi proses ini sudah selesai ya. Sudah, Windows-nya sudah jalan. Kita kontrol panel lagi, coba kita cek ke device manajernya. Driver apalagi yang belum ada. Nah, ini drivernya driver VGA. Jadi Anda bisa cek di sini ya. Driver apa aja yang masih tanda seru, itu artinya drivernya harus diinstal secara manual. Seperti ini kan. Anda bisa melanjutkannya. Kemudian tips selanjutnya adalah kita bisa cek harddisk yang ada. Ini local drive-nya, kita bisa ganti namanya Win10 biar tidak bingung ya. Kemudian di drive sini juga kita buat folder temporary. Kemudian drive ini kita properties, klik kanan properties, security-nya kita tambahkan everyone. Ini bisa advance, find now, everyone. Ini kita bisa full control. Jadi nanti kita punya hak untuk menulis di folder ini ya. Nah, ini temporary. Ini drive temporary ini saya buat maksudnya adalah untuk membuat drive temporary yang bisa kita set di bagian ini control panel.
sistem advance system setting. Kita klik di sini, di sini ada pilihan environment variable. Kita klik saja. Nah, di sini tuh ada temporary nih. Ini nih di sini tanpa kita sadari ya. Kalau kita nggak rubah lokasinya akan semakin penuh. Jadi kita akan susah nanti menghapusnya ya, harus ke ini. Jadi lebih baik kita pindahkan saja ke yang tempat yang gampang kita jangkau. Kita edit, kita arahkan ke sana. Kemudian di bagian sistem variabelnya ada Windows temporary. Nah, ini juga tanpa kita sadari ini bakal penuh. Cara yang paling gampang adalah kita pindahkan ke C juga. Jadi kalau kita mau install software, install segala macam, temporary-nya pasti diarahkan ke folder yang ini gitu. Jadi setelah instalasi selesai, banyak aplikasi itu tidak dihapus lagi temporary-nya. Jadi semakin lama semakin numpuk. Lama-lama harddisknya bakal penuh dengan hal-hal yang tidak ada gunanya gitu. Oke. Kemudian di sini ada settingan performance. Kita bisa pilih ya. Kalau komputer kita tidak begitu ini performance-nya, matikan saja ini aero time segala macam. Kita bisa pilih di sini. Adjust for best performance. Jadi Windows-nya akan di-adjust, dimatikan semua ini mode-mode untuk mempercantik ya. Begitu kita apply, dia nanti akan Windows-nya mode 3D-nya mati ya. Kemudian ini ada data execution prevention. Ini adalah antivirus bawaan dari chip prosesor. Ada sebagian program yang tidak akan bisa diinstal kalau chip ini dalam keadaan nyala. Tapi kemungkinan program-program yang sekarang itu sudah bisa bekerja sama ya. Tapi biasanya ini bisa kita matikan, bisa kita nonaktifkan. Caranya kita ketik cmd itu command prompt. Kita bisa klik kanan, run as administrator. Oke. Kita bisa ketik bcd ininya perintahnya ya. Nah, nanti ada di sini ada option ini. Ini adalah NX. Kita bisa rubah ini. Kita ketik aja bcd edit set NX always off. Oke. Kita exit. Ini kan posisinya masih bisa dipilih ya. Setelah kita restart nanti dia akan otomatis mati. Kita restart sekarang. Ini sudah masuk ya. Kita cek lagi tadi sistem
Nah, ini adalah sistem yang sudah kita install tadi, Windows 10 Pro. Advance sistemnya kita cek, setting DEP nya sudah mati ya, jadi kita matikan selamanya, ini tidak apa-apa. Nanti roadman-nya juga sudah berubah ke temporary yang kita buat. Jadi secara ini Windows sudah siap dipakai untuk instalasi software yang lain. Tips untuk software-software yang masih menggunakan .NET di bawah .NET 4.5 ya. Jadi itu pasti akan error. Tapi bisa kita akalin caranya. Ke control panel, program and feature, turn Windows feature on or off. Dari sini ada, nah ini kita cek saja ini .NET Frame Network 3.5, karena bawaan standarnya Windows itu ini di uncheck ya, tidak dipilih. Ada beberapa program yang butuh .NET 3.5 ini, kita nggak bisa install manual. Caranya kita pilih ini kita aktifkan. Kalau ini dibutuhkan, ini option 2 ini silahkan dicek. Kemudian nyalakan ininya internetnya, karena dia akan mencari posisinya di internet. Setelah beres, nanti ini akan tercentang, berarti program Anda sudah siap untuk diinstal. Demikian tipsnya ya. Oke, saya rasa sudah cukup instalasi Windows 10 dengan menggunakan USB yang kita buat sebelumnya ya. Kalau ada pertanyaan atau apa, silahkan di kolom komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.